Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali pagi hari ini dalam renungan saat teduh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Semua kami nikmati dalam cinta dan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami mengerti kebenaran-Mu dan hikmat-Mu membawa kami bertumbuh di dalam pengenalan kepada-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan dari Yakobus 2 ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya beri judul renungan kita pagi hari ini adalah belas kasihan melampaui penghakiman. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan kita seringkali atau cenderung melihat kesalahan orang lain sebagai sebuah kelemahan. Bahkan lebih banyak orang memanfaatkan kesalahan orang lain untuk keuntungannya diri sendiri. Kita mau belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yuk kita baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka dengan yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah dan sabarlah terhadap semua orang. Itu yang Tuhan ingin kehendaki buat kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang begitu sabar menuntun Petrus, orang yang keras kepala, orang yang suka ngeyel, tetapi Tuhan memimpin dia dari seorang yang menyangkal Yesus menjadi pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah wanita yang bertemu dengan Tuhan di sumur di kota Samaria. Dia mengubah orang yang memiliki 6 suami menjadi seorang pemberita Injil di kampungnya. Bahkan Tuhan bisa mengubah juga Sakeus yang pemungut cukai menjadi orang yang luar biasa punya belas kasihan kepada orang-orang lain. Nah, masih banyak lagi cerita-cerita bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan membangkitkan, Tuhan membangun kesalahan seseorang menjadi sebuah perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita menjadi seorang dokter yang berusaha merawat dan membuat pasiennya sembuh. Bukan menjadi seorang pengamat film yang cuma hanya bisa mengkritik akan sebuah film, melancarkan kritikan-kritikan atas sebuah kesalahan dan kekurangan daripada sebuah film. Allah menginginkan kita bisa menolong orang lain untuk berubah. Karena kita pun tidak pernah luput juga dari sebuah kesalahan. Tapi kita yang mengerti kebenaran terlebih dahulu, bimbinglah orang lain. Tuntunlah orang lain ke arah yang lebih baik lagi dengan belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Buatlah orang lain menyadari kesalahannya. Bimbinglah untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi dan berguna. Kita harus memilih belas kasihan melampaui penghakiman. Ayat yang terakhir adalah 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 berbunyi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya percaya, saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang sudah menikmati belas kasihan Tuhan, yang bagaimana penerimaan Tuhan atas saudara dan saya akan bisa membimbing orang lain untuk ke arah yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Jadilah pembebas impian bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami boleh merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah kami memiliki belas kasihan melampaui penghakiman Tuhan. Sebab kami tahu kami pun tidak pernah luput daripada kesalahan. Tetapi Kau mengampuni kami. Kau menebus kami. Kau mengubah kehidupan kami. Jadikan kami juga seorang yang menjadi pembebas impian bagi orang lain. Biar mereka menyadari kesalahannya, kami membimbing mereka Tuhan untuk arah yang lebih baik lagi. Mengingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka, untuk mereka kami bawa kepada hidup yang semakin indah di dalam Engkau. Biar belas kasihan itu ada dalam hati kami, melampaui penghakiman kami kepada orang lain. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini, tuntun kami menjadi berkat lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Engkau tetap memelihara hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.